Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas materi manajemen keuangan, yaitu mengenai saham. Baik, sebelum ke materi, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 7 kelas manajemen 2F dengan anggota Rimayanti, Rizka Priyaresti, Siska Sitawardani, Siti Filzah Karamila Putri, dan Tobi. Di sini kami akan membahas tentang pengertian saham, jenis-jenis saham, persyaratan kepemilikan saham, cara membeli saham, alur pengambilan keputusan saham, dan terakhir penyetoran saham. Baik, langsung saja ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian saham. Apa sih saham itu? Saham merupakan salah satu jenis surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek. Saham diartikan sebagai bukti penyertaan modal di suatu perseroan atau merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Berdasarkan pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham, menerima pembayaran dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi serta menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini. Nah, untuk wujud dari saham itu seperti apa sih? Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas itu adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Jadi, ini sama dengan kita menabung di bank. Kan setiap kali kita menabung, maka kita akan mendapatkan slip yang menjelaskan bahwa kita telah menyetor sejumlah uang. Tetapi dalam investasi saham, yang kita terima bukanlah slip melainkan saham. Untuk mendapatkan suatu saham, seseorang harus melakukan investasi atau penanaman modal ke suatu perusahaan atau persero, dengan mana penanaman modal dibagi menjadi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Untuk penanaman modal dalam negeri, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Untuk penanaman modal asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan pengertian penanaman modal asing sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis saham. Suatu perusahaan dapat menerbitkan dua saham, yaitu saham biasa dan saham preferen. Untuk saham biasa, common stock, saham biasa merupakan saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan. Mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Selanjutnya, jenis saham yang kedua adalah saham preferen, preferred stock. Saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap. Saham ini lebih aman dibandingkan dengan saham biasa, karena memiliki hak klaim terhadap kekayaan perusahaan dan pembagian dividen terlebih dahulu. Saham preferen sulit diperjualbelikan seperti saham biasa karena jumlahnya yang sedikit. Karakteristik saham. Saham biasa memiliki karakteristik utama, yaitu 1. Hak suara pemegang saham, dapat memilih dewan komisaris. 2. Hak didahulukan bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru.
Dan yang ketiga, tanggung jawab terbatas pada jumlah yang diberikan saja. Selanjutnya, karakteristik saham preferred yaitu sebagai berikut. 1. Memiliki berbagai tingkat, dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda. 2. Tagihan terhadap aktiva dan pendapatan memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen. Yang ketiga, dividen kumulatif. Bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya, maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa. Dan yang terakhir, konvertibilitas. Dapat ditukar menjadi saham biasa bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk. Persyaratan kepemilikan saham. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, persyaratan kepemilikan saham yaitu 1. Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Yang kedua, persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal persyaratan kepemilikan saham, sebagaimana hal tersebut telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham, dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam quorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan atau anggaran dasar. Yang ketiga, nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah, dengan mana saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Dalam saham, direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham yang memuat sekurang-kurangnya 1. Nama dan alamat pemegang saham. 2. Jumlah, nomor, tanggal, perolehan saham yang dimiliki pemegang saham dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham. Yang ketiga, jumlah yang disetor atas setiap saham. Yang keempat, nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham, dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Yang kelima, keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain. Dengan penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang cara membeli saham. Investasi saham adalah investasi dengan cara membeli sejumlah saham yang ditawarkan oleh perusahaan dan akan mendapatkan imbal hasil jika perusahaan yang disertakan modal mendapatkan keuntungan pula. Tata cara dan alur dalam membeli saham. 1. Membuka rekening. Langkah yang paling awal adalah Anda akan diminta membuka satu rekening saham yang tercantum nama Anda. Untuk rekening saham, Anda hanya perlu datang ke perusahaan sekuritas yang ada di Indonesia. Setelah itu, Anda diminta untuk memberikan beberapa data atau dokumen penting seperti fotokopi identitas, data alamat tempat tinggal, data usaha atau pekerjaan, data ahli waris, dan fotokopi buku rekening tabungan. Kedua, pilih saham. Tahap selanjutnya setelah Anda membuka rekening saham dan sudah menyetor dana awal minimal yang disyaratkan oleh perusahaan sekuritas, maka sewaktu-waktu Anda sudah dapat untuk bertransaksi saham. Jika penyetoran modal sudah Anda lakukan, maka selanjutnya adalah melakukan pemilihan saham-saham yang hendak Anda beli sebelum Anda benar-benar melakukan pembelian. Dan yang ketiga adalah membeli saham. Pembelian saham bisa Anda lakukan dalam dua cara. Cara yang pertama adalah melalui broker atau pialang saham, dan cara yang kedua adalah dengan membeli saham dengan cara mengorder langsung pembelian saham secara online menggunakan trading saham online system. Melalui broker atau pialang saham, Anda bisa melakukan pembelian saham langsung melalui broker atau pialang saham. Bahkan Anda bisa lebih mudah lagi, yaitu hanya dengan menelpon broker atau pialang saham tersebut ketika hendak melakukan pembelian saham. Cara ini bisa Anda lakukan jika Anda sudah mengenal dan mengetahui broker atau pialang-pialang yang ada di dalam bursa saham. Atau cara yang kedua yaitu memasukkan langsung order. Jika melalui broker atau pialang saham, maka Anda bisa membeli saham langsung dengan datang ke kantornya atau hanya via telepon.
Nah, untuk cara yang kedua, Anda bisa melakukan pembelian saham melalui trading saham online system. Seperti namanya, tentu sistem ini menggunakan cara atau fasilitas online. Anda bisa menginstal sistem ini di komputer atau bisa juga langsung di smartphone Anda. Alur pengambilan keputusan pembelian saham. Merujuk pada keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tentang pokok-pokok anggaran dasar perseroan yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas dan perusahaan publik. Menjelaskan bahwa setiap pemindahan hak atas saham wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam angka 11 lampiran keputusan Ketua BPPAM yang menyatakan 1. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak, termasuk oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh direksi. Kedua, bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dan yang terakhir, pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam penitipan kolektif dilakukan dengan pemindah bukuan dari rekening efek 1 ke rekening efek lain yang pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, bank, kustodiau, dan perusahaan efek. Adapun perolehan saham bagi PT terbuka yang diperdagangkan di pasar modal dapat dilakukan dengan cara ada dua, yaitu yang ke satu membeli saham pada saat penawaran umum maupun pasar perdana. Jika ingin membeli saham pada saat pasar perdana ini, biasanya investor dapat mengisi formulir pemesanan pembelian yang saham yang disingkat PPS yang terdapat pada prospektus ringkas atau yang terdapat pada agen-agen penjual yang dituju ini, dan mengirimkan kembali formulir tersebut disertai dengan pengiriman dana ke alamat yang tertera pada formulir tersebut. Yang kedua, membeli saham yang telah beredar pasar sekunder, yaitu transaksi jual beli saham yang telah beredar dilakukan melalui perdagangan di bursa efek, yang mana saudara dapat membelinya dengan melalui anggota bursa. Kenapa sih saudara tidak dapat melakukan pembelian secara langsung? Karena dengan perusahaan yang dituju, setiap perusahaan yang telah melakukan penjualan sahamnya di bursa efek wajib menunjuk perusahaan efek berbagai sebagai perantara perdagangan efek atau pialang yang termasuk dalam daftar perusahaan efek yang mendapat izin dari BPPAM LK dan telah menjadi anggota bursa. Pialang inilah yang nantinya akan melakukan pesanan untuk kepentingan investor tersebut. Selanjutnya, penyetoran saham. Dalam pasal ini 34 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu terbagi 3. Yang ke satu, penyetoran atas modal. Saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan ataupun dalam bentuk lainnya. Yang kedua, dalam hal ini penyetoran modal saham dilakukan dalam secara bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Yang ketiga, penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak HAMS diumumkan dalam satu surat kabar atau lebih dalam jangka waktu 14 hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut. Baik, itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.